Kita kan hidup di zaman informasi ya. Rasanya tiap detik kita dibanjiri data, berita, sama opini. Dan keyakinan dasarnya tuh kayaknya sederhana. Makin banyak informasi, ya makin dekat kita sama kebenaran. Tapi, apa benar begitu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar sebuah delusi yang ternyata udah membentuk dunia kita selama berabad-abad. Oke, kita mulai dari sini, kutipan dari tahun 1858. Ini bukan tentang internet atau media sosial loh, tapi tentang telegraf. Coba diperhatikan optimismenya. Gagasan kalau teknologi komunikasi baru bakal otomatis menyatukan kita dan menghapus kebencian, kedengaran familiar banget ya kan? Dan ini dia intinya, keyakinan ini tuh kayaknya abadi. Mulai dari telegraf, radio, sampai media sosial sekarang, kita selalu punya harapan besar kalau menghubungkan lebih banyak orang dan menyebar lebih banyak informasi itu adalah jalan tol menuju pemahaman dan kedamaian. Ini narasi kemajuan yang selalu kita dengar. Yuk kita kasih nama aja buat keyakinan ini, pandangan naif. Idenya tuh gini, informasi itu pada dasarnya adalah bahan mentah buat kebenaran. Bahkan tokoh-tokoh kayak Mark Zuckerberg pun menggemakan sentimen yang sama kan, dengan misi menghubungkan dunia untuk menciptakan pemahaman. Kedengarannya mulia sih, tapi kalau kita lihat sejarah, ceritanya ternyata jauh lebih rumit. Sejarah menunjukkan kalau setiap teknologi informasi baru itu ibarat pedang bermata dua. Dia nggak cuma bawa pencerahan, tapi juga potensi delusi dalam skala yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Contoh paling pas, mesin cetak. Di satu sisi, teknologi ini ngasih kita Copernicus, yang merevolusi total pemahaman kita soal alam semesta. Tapi mesin cetak yang sama juga ngasih kita The Hammer of the Witches, buku panduan mengerikan yang menyebarkan histeria dan kebohongan, dan akhirnya menyebabkan penyiksaan dan eksekusi puluhan ribu orang, yang kebanyakan perempuan. Kebenaran dan delusi menyebar dengan kecepatan yang sama persis. Tentu aja, ceritanya nggak cuma soal delusi. Pandangan naif itu nggak 100% salah kok. Pengejaran fakta, pengumpulan data, pencarian kebenaran secara objektif, itu semua telah menghasilkan pencapaian-pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Coba deh, untuk merasakan dampaknya, lihat angka ini. Ini dari keluarga Goethe loh, salah satu pemikir terbesar dalam sejarah. Di keluarganya yang super kaya, tingkat kelangsungan hidup anak cuma 25%. Bayangin, dia kehilangan 5 dari 6 saudaranya bahkan sebelum mereka umur 7 tahun. Ini kenyataan pahit dari dunia yang kekurangan informasi medis yang akurat. Nah, sekarang kita bandingin. Di Jerman abad ke-18, cuma sekitar separuh anak yang bisa hidup lewat dari umur 15. Di tahun 2020, angka itu jadi 99,5%. Lompatan yang luar biasa ini bisa terjadi berkat pengumpulan dan analisis data medis secara sistematis. Dalam kasus ini, informasi benar-benar membawa kebenaran yang menyelamatkan nyawa. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan yang krusial banget. Kalau informasi bisa menghasilkan Copernicus sekaligus perburuan penyihir, bisa menyelamatkan nyawa sekaligus menyebar kebencian, mungkin kita udah salah paham soal fungsi utamanya selama ini. Jadi, apa sih sebenarnya pekerjaan dari informasi itu? Nah, disinilah argumen Harari benar-benar mengubah cara kita berpikir. Ini bukan lagi soal kebenaran lawan kebohongan. Ini tentang pertarungan abadi antara mengetahui apa yang benar dan menjaga masyarakat tetap bisa berfungsi bareng-bareng. Gagasan pertama yang harus kita buang jauh-jauh adalah bahwa informasi itu cuma cermin pasif dari dunia. Bahwa tugasnya cuma buat menggambarkan realitas yang udah ada secara akurat. Menurut Harari, itu sama sekali bukan peran utamanya. Dan ini dia pergeseran kuncinya. Peran utama informasi itu bukan kayak cermin, tapi lebih kayak kekuatan konstruktif. Informasi nggak cuma ngasih tahu kita tentang sesuatu, tapi dia menghubungkan berbagai hal. Dia membangun jembatan, menciptakan jaringan, dan dengan begitu, dia membentuk realitas yang sama sekali baru. Dan apa penghubung paling kuat dalam sejarah manusia? Ternyata bukan fakta objektif, tapi cerita yang kita yakini bersama, atau sebut saja fiksi. Konsep kayak dewa, negara, atau uang, itu kan nggak ada wujud fisiknya. Tapi mereka jadi nyata karena miliaran orang setuju untuk percaya cerita yang sama. Dan itu memungkinkan kita kerjasama dalam skala yang nggak mungkin terjadi sebelumnya. Para filsuf punya istilah keren buat ini, realitas intersubjektif. Selembar uang kertas itu ya cuma kertas, tapi karena kita semua percaya pada ceritanya, dia punya kekuatan nyata untuk membeli barang. Hal-hal ini tuh hidupnya di dalam jaringan komunikasi kita. Kalau kita semua berhenti membicarakannya, ya mereka bakal lenyap begitu aja. Perbandingan ini tajam banget. Konstitusi Amerika Serikat secara terbuka bilang kalau itu ciptaan manusia, kami rakyat.
Karena itu, konstitusi bisa diubah dan dikoreksi seiring waktu demi mencari kebenaran. Sebaliknya, 10 perintah Allah mengklaim otoritas ilahi yang mutlak dan nggak bisa diubah. Tujuannya bukan fleksibilitas untuk mencari kebenaran, tapi stabilitas absolut untuk menciptakan keteraturan. Keduanya sama-sama membangun dunia, tapi dengan prioritas yang sangat berbeda. Selama puluhan ribu tahun, mau apapun perubahannya, ada satu hal yang konstan. Manusialah satu-satunya pencipta mitos, satu-satunya penulis cerita yang membentuk realitas. Tapi, kita sekarang ada di sebuah titik balik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ya, kita sekarang memasuki babak baru, di mana kecerdasan buatan atau AI nggak lagi cuma menyebarkan informasi buatan manusia, tapi mulai menciptakannya sendiri. Ini bukan sekedar mesin cetak atau radio yang lebih canggih. AI itu berbeda secara fundamental, karena dia punya dua kemampuan yang dulunya adalah monopoli eksklusif spesies kita, Homo sapiens. Pertama, AI bisa membuat keputusan secara mandiri. Dan kedua, ini yang paling revolusioner, AI bisa menghasilkan ide-ide baru, bahasa baru, dan cerita-cerita baru dengan sendirinya. Dia bisa jadi seniman, dia bisa jadi pembuat mitos. Jadi, ini poin yang paling penting. Kita harus berhenti melihat AI sebagai alat pasif kayak palu. AI adalah peserta aktif. Dia adalah anggota non-manusia pertama dalam percakapan global kita. Dia bisa mendengarkan, merespon, dan yang paling penting, dia bisa menyumbangkan idenya sendiri ke dalam realitas kita bersama. Dan implikasinya? Wah, besar sekali. Coba bayangkan, sebuah kecerdasan non-manusia sekarang bisa ikut menciptakan mitos dan ideologi baru. Dia bisa merancang aturan untuk kita, bahkan membangun hubungan yang terasa intim dengan jutaan orang sekaligus. Dan dengan begitu, dia bisa membentuk cara kita melihat dunia dengan cara yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Ini semua membawa kita pada sebuah masa depan yang kemungkinannya sangat luas, dan jujur aja nggak bisa kita tebak. Aturan permainan yang udah berlaku selama 70.000 tahun sekarang sedang ditulis ulang di depan mata kita. Kutipan kuat dari Harari ini benar-benar merangkum apa yang dipertaruhkan. Kemampuan kita untuk mempertahankan identitas dan kehendak kita sendiri terancam saat kita menghadapi banjir informasi yang diciptakan bukan cuma oleh manusia lain, tapi juga oleh kecerdasan non-manusia yang sangat kuat. Dan ini adalah pertanyaan yang harus kita renungkan dalam-dalam. Fiksi dan cerita adalah fondasi peradaban kita. Selama ini, manusialah arsiteknya. Sekarang, untuk pertama kalinya, kita berbagi peran itu. Jadi saat kita mulai menyerahkan pena kepada algoritma, kemana arah cerita kita selanjutnya?